Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Uni Arisa dari SGD 1, yaitu akan melaksanakan hukuman yang akan menjelaskan kafum orbita. Nah, kafum orbita itu yaitu merupakan suatu ruangan yang membentuk piramida sisi 4, yaitu terdapat bagian-bagian, yaitu ada 6. Pertama dari basis orbita, kemudian ada apeks orbita, ada atap orbita, dasar orbita, ada dinding lateral sama dinding medial. Pertama dari basis orbita, yaitu basis orbita itu berbentuk itu segi 4, yaitu pintu masuk di dalam orbita yang karena disebut dengan aditus orbita. Kemudian untuk yang apeks orbita, yaitu untuk apeks orbita di sini itu pada ujungnya itu terdapat media visura orbitalis yang superior dekat dengan kanalis optikus. Kemudian untuk yang atap orbitanya, saya akan menunjukkan letak dari atap orbitanya. Ini gambarnya. Nah, ini letak dari ini atap orbitanya. Nah, untuk atap orbita di sini itu bagian depannya itu dapat pras yang orbitalis, osis frontalis. Kemudian pada bagian belakangnya di sini yaitu terdapat ala magna osis yang sphenoidalis. Nah, kemudian pada dasar orbitanya yaitu dibagi 3 bagian, yaitu pertama dari anterolateral, kemudian pada bagian tengah sama bagian belakang. Untuk bagian anterolateral yaitu dibentuk oleh facies orbitalis osis yang zygomatikus. Untuk bagian tengahnya yaitu dibentuk oleh facies orbitalis yang maksilar. Kemudian bagian belakangnya di sini dibentuk oleh processus yang orbitalis osis yang patah sini. Palatini. Kemudian yang dinding lateral, untuk dinding lateral di sini itu ya, ini bentuk dari dinding lateralnya, yaitu dinding yang paling tebal dan membentuk juga sudut 90. Kemudian pada bagian depannya itu dibentuk oleh processus frontalis ozygomaticum. Pada bagian belakangnya itu dibentuk oleh ala magna osis sphenomedalis. Kemudian pada bagian yang dinding medialnya, nah ini untuk dinding medialnya yaitu dari depan dan belakang, yaitu akan dibentuk oleh processus frontalis yang maksilar. Nah, kemudian untuk bangunan dari dinding orbitanya. Nah, untuk bangunan dari orbitanya di sini terdapat 10, yaitu pertama dari margo yang superior. Dari margo yang superior. Nah, ini margo yang supraorbital. Nah, ini letak dari margo supraorbitalnya. Nah, ini. Kemudian yang kedua itu yaitu ada foramen supraorbital. Foramen supraorbital. Untuk foramen yang supraorbitalnya, nah ini gambar dari yang foramen supraorbitalnya. Foramen supraorbital. Kemudian kanalis optikus. Yang ketiga ada kanalis optikus. Nah, ini yang bagian ini itu kanalis optikus. Kemudian yang keempat itu ada margo yang inferior, ada margo medialis. Yang keempat ada margo medialis. Untuk margo, ini untuk margo yang medialis. Nah, ini letak dari margo medialis. Nah, kemudian yang kelima ada maxilla processus yang frontalis. Maxilla processus yang frontalis. Nah, ini letak dari maxilla processus yang frontalis. Yang ini. Nah, kemudian ada margo infraorbitalis. Ada margo yang infraorbitalis. Nah, ini letak dari margo infraorbitalisnya di bagian sini. Nah, kemudian ada yang foramen zygomaticus. Foramen yang zygomaticus. Ada yang foramen zygomaticusnya, dan di sini letak dari foramen zygomaticusnya. Nah, ini. Nah, kemudian ada ozygomaticus yang facies orbitalis. Nah, ini. Ozygomaticus yang foramen orbitalis, kemudian ozygomaticus yang processus frontalis,
Dan yang terakhir ada os frontal. Ada os frontal atau processus zygomaticus. Os frontal, nah ini datang dari os frontal dan processus zygomaticus di sini. Nah, kemudian dari bangunan tersebut, kemudian ada juga dari antara atap dan dinding, dari dinding medialnya, yaitu terdapat sutura-sutura juga, yaitu ada frontomaxilla, frontolacrimalis. Nah, kemudian dari pada atapnya, yaitu di bagian dari anterolateralnya itu terdapat ada fossa glandula lacrimal. Nah, untuk yang antara atap dan dinding lateralnya itu terdapat visura orbitalis yang superior. Kemudian pada dinding lateralnya di sini itu ada foramen zygomatica. Kemudian ada antara yang dinding dan dengan dasar atapnya di sini, dasar orbitanya di sini itu dijumpai dengan visura orbitalis yang inferior. Kemudian pada lantai dan atau dasarnya di sini itu, yaitu di sini itu terdapat sulcus yang infraorbitalis. Nah, kemudian pada dinding medialnya, yaitu di sebelah depannya itu nanti akan dijumpai adanya sulcus lacrimalis dan fossa sacchi lacrimalis. Nah, kemudian untuk aksis orbitanya. Nah, untuk aksis orbitanya itu yaitu garis hayal yang akan menghubungkan antara pusat aditus orbita dengan foramen yang optikum. Nah, nanti bagian orbita kanan atau kirinya itu nanti di bagian occipitalnya akan bertemu dengan di daerah orbitalis yang sella turcica. Kemudian akan membentuk sudut 55 derajat. Kemudian untuk bagian dalam dari orbitanya. Nah, untuk bagian dalam orbitanya itu dibagi menjadi 3. Ada yang periorbitalis atau vesica orbital. Nah, itu merupakan osteum dinding dari orbitanya. Terdapat dari jumpa orbitalis, kemudian akan melanjut ke sebagai septum orbital. Nah, kemudian ada fasies yang bulbi. Dia itu disebut dengan kapsula tenon yang akan mengelilingi bulbus oculi dan akan memisahkan antara bola mata dan lemak orbitanya. Nah, kemudian ada korpus yang adiposum yang orbita, yaitu jaringan lemak yang akan mengisi orbita, ditembus oleh nervus 2. Nah, bangunan yang terdapat dalam orbitanya yaitu ada 8. Pertama ada bulbus oculi, kemudian ada glandula yang lacrimalis, ada nervus opticus, ada otot-otot ekstrinsik bola mata, dan yang kelima ada nervus 3, nervus 4, nervus 6, kemudian nervus opticus, kemudian ada ganglion ciliar, dan ada vaskular. Nah, alhamdulillah untuk penjelasan dari kavum orbitanya sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.